Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Sayyid Sulaiman sendiri mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sayyid Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Mbah Sayyid Sulaiman ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adik Mbah Sayyid Sulaiman yaitu Sayyid Abdul Rahim dan Sayyid Abdul Karim. Kala itu, ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa, ia dibuang Belanda ke wilayah timur. Dia pun tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, dia melanjutkan dakwah hingga ke kota Solo. Di kota ini, dia dikenal orang yang sakti mandraguna, sehingga mengundang rasa iri dari Sultan Mataram saat itu. Sang Sultan pun ingin membuktikan kesaktian Sayyid Sulaiman. Mbah Sayyid Sulaiman diminta untuk memeragakan pertunjukan yang tidak pernah diperagakan oleh siapapun. Mbah Sayyid Sulaiman meminta kepada Sultan untuk meletakkan bambu di atas meja, sedangkan Sayyid Sulaiman pergi berlalu ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton dan Sultan Mataram pun menunggu kedatangan Sayyid Sulaiman cukup lama. Hilang kesabaran, sang Sultan pun membanting bambu di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan tersebut kemudian berubah menjadi hewan berbagai jenis. Sultan pun kaget dan akhirnya mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman. Ia pun memerintahkan prajuritnya mencari Mbah Sayyid Sulaiman. Sedangkan hewan-hewan tersebut ditampung di dalam kebun binatang yang dinamakan Sriwedari. Hingga tahun 1978, Sriwedari masih menjadi kebun binatang. Namun kemudian binatang-binatang ini akhirnya dipindahkan ke kebun binatang Satwatara. Meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Ampel. Saat ngantri di Ampel inilah dia akhirnya bertemu adiknya Sayyid Abdul Rahim. Selepas menimba ilmu di Surabaya, mereka pun menuju Pasuruan dan berguru kepada Mbah Soleh Semendi. Hingga akhirnya mereka berdua dinikahkan oleh kedua putri gurunya sendiri. Dari pernikahan ini lahirlah putra Mbah Sayyid Sulaiman bernama Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar ini yang kemudian membuka lembaran emas keluarga besar Tresmo. Selain beristri putri Mbah Soleh Semendi, Sayyid Sulaiman juga memiliki istri dari Malang. Dari istri keduanya, dia dikaruniai putra bernama Hazam. Setelah menikah, Mbah Sayyid Sulaiman sempat kembali ke Cirebon, tempat kelahirannya. Namun situasi di sana saat ini sedang ricuh lantaran pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri Sultan Abdul Qahar. Hal ini terjadi lantaran putranya memihak Belanda. Mengetahui situasi tersebut, Mbah Sayyid Sulaiman memutuskan kembali ke Pasuruan dan menetap di desa Gambiran. Dia pun mendirikan 2 buah masjid unik dan masih bisa disaksikan hingga saat ini. Selain itu, beliau juga membabat tanah Sidogiri yang masih berupa hutan belantara. Konon, pembabatan hutan ini dilakukan selama 40 hari. Saat itu Mbah Sayyid Sulaiman ditemani santrinya dari Pulau Bawean, yaitu Kiai Aminullah. Di sana, Sayyid Sulaiman mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Kabar ini kemudian terdengar hingga ke Keraton Solo Mataram. Sayyid Sulaiman pun diundang Sultan untuk hadir di keraton. Dia hendak diangkat menjadi hakim. Atas undangan itu, Sayyid Sulaiman meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada istri dan masyarakat Pasuruan. Namun akhirnya permintaan Sultan ditolak, sebab masyarakat Pasuruan tidak ingin kehilangan tokoh yang diseganinya tersebut. Sekembalinya dari Solo, Mbah Sayyid Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Jombang.
Namun di tengah perjalanan, Mbah Sayyid Sulaiman jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung. Selama di Mojo Agung, Mbah Sayyid Sulaiman berdoa, kalau pertemuannya dengan Sultan Sulu dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau minta agar dipertemukannya. Namun jika tidak, beliau berdoa lebih baik wafat saat itu juga. Akhirnya Mbah Sayyid Sulaiman tidak bertemu dengan Sultan Sulu. Beliau pun wafat dan dimakamkan di Dusun Rojo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada tanggal 17 Rabiul Awal 1193 Hijriah atau 24 Maret 1780 Masehi. Meski berada di Desa Mancilan, masyarakat kerap menyebut kawasan ini Makam Betek. Silsilah lengkap Mbah Sayyid Sulaiman. Silsilah lengkap dari ayah. Mbah Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Umar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Basyaiban bin Sayyid Muhammad As'adullah bin Sayyid Hasan At-Turabi bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah lengkap dari ibu. Mbah Sayyid Sulaiman bin Syarifah Khadijah binti Sultan Muhammad Syarif Hasanuddin bin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bin Sultan Maulana Syarif Abdullah Umdatuddin Asmatkan bin Sultan Maulana Syarif Ali Nurul Alam Asmatkan bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Maulana Ahmad Syah Jalaluddin bin Maulana Abdullah Asmatkan bin Sultan Abdul Malik Asmatkan bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.